Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ruang Cakrawala. Nah, jadi di video kali ini kita mau membahas tentang akuntansi global bersama teman bincang-bincang kita kali ini ada Bang Dona. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Syahrani Fadila. Nah, biasa dipanggil Sarah. Saya mau memperkenalkan teman bincang-bincang kita kali ini ada Bang Dona. Bisalah Bang sedikit memperkenalkan kepada teman-teman nih. Oke, nama aja nih. Ya, apa yang bisa Bang sampaikan lah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, bersama saya di sini sebagai narasumber Ramadona Simbolon, dan profesinya sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara di program studi akuntansi. Ya, terima kasih. Sebelumnya gimana nih Bang kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kan, sebelumnya di sini kita mau membahas tentang akuntansi global. Nah, sebelumnya akuntansi global yang berhubungan dengan keuangan ya kan Bang. Nah, Sarah mau tanya nih sama Abang, apa sih keuangan negara itu sebenarnya? Oke, nah jadi kalau kita bicara tentang keuangan, itu kita pasti bicara tentang hak dan kewajiban. Nah, kemudian kita juga bicara tentang kepemilikan. Nah, jadi seluruh yang terkait dengan hak dan kewajiban negara itu adalah keuangan negara. Kemudian seluruh kepemilikan baik berupa uang ataupun berupa barang itu adalah keuangan negara. Nah, jadi misalnya contohnya mobil dinas. Nah, ini kan kepemilikan negara. Nah, ini berarti terkait dengan keuangan negara. Jadi seluruh hak dan kewajiban dan kepemilikan yang terkait dengan negara itu adalah keuangan negara. Terus Bang, siapa sih yang memegang kekuasaan keuangan negara? Oke. Kalau di dalam undang-undang, pemegang kekuasaan itu adalah presiden. Namun artinya pemegang kekuasaan itu diartikan dia mewakilkan kekuasaan itu kepada, yang pertama itu adalah Menteri Keuangan, kemudian yang kedua kepada kementerian dan lembaga, kemudian yang ketiga kepada gubernur, kemudian bupati dan wali kota selaku eksekutif di pemerintah daerah. Nah, jadi presiden itu mewakilkan kepada pihak-pihak yang disebutkan tadi. Yang pertama Menteri Keuangan, kementerian lembaga, dan eksekutif yang ada di daerah. Setelah itu, apa tugas Menteri Keuangan dalam pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal? Oke, jadi Menteri Keuangan ini memang salah satu kementerian yang sangat vital, khususnya dalam pengelolaan fiskal. Nah, jadi sebagai pemegang perwakilan kekuasaan dari presiden tadi dalam hal pengelolaan fiskal, dia itu memiliki beberapa tugas. Yang pertama itu terkait dengan perencanaan APBN. Jadi Menteri Keuangan itu bertugas untuk merencanakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi memang tugas Menteri Keuangan itu salah satu yang sangat berat itu adalah merencanakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, kemudian Menteri Keuangan itu juga bisa juga melakukan kerjasama internasional dalam hal keuangan. Nah, kemudian Menteri Keuangan itu juga menyusun laporan keuangan. Nah, jadi sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah itu, Menteri Keuangan itu menyusun laporan keuangan pemerintah. Nah, jadi itu beberapa fungsi Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal. Jadi Abang ada menyinggung tentang menyusun laporan keuangan. Nah, yang saya ketahuin kalau laporan keuangan itu kan perlunya diperiksa gitu kan, adanya audit. Nah, itu yang mengaudit dari mana? Ya, jadi laporan keuangan pemerintah itu ada dua proses yang dilakukan. Yang pertama itu ada review namanya, kemudian ada audit.
Nah, jadi kalau review itu dilakukan oleh biasanya ada namanya bidang inspektorat kalau di pemerintah daerah. Jadi itu direview. Jadi yang melakukan kalau di perusahaan itu namanya Satuan Pengawas Intern. Jadi ada memang perbedaan antara review dan auditnya. Pertama dari segi keyakinan. Jadi kalau di dalam review itu keyakinan terhadap laporan keuangan itu terbatas. Sedangkan audit dia sudah memadai. Kemudian dari segi pengendalian intern. Kalau di dalam audit, pengendalian intern itu adalah menjadi dasar pertimbangan risiko audit. Jadi auditor itu kalau di pemerintahan yang mengaudit itu adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi badan pemeriksa keuangan itu akan melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian intern untuk menilai risiko audit. Kemudian kalau review, dia hanya bersifat rekomendasi. Jadi sistem pengendalian intern itu akan dijadikan sebagai dasar untuk rekomendasi. Kemudian yang ketiga dari segi output. Dari segi output, kalau review itu adalah rekomendasi outputnya, rekomendasi yang menjadi dasar dari pernyataan manajemen. Sedangkan kalau dia di audit, outputnya itu adalah opini. Jadi BPK itu mempunyai output dari hasil auditnya itu adalah dalam bentuk opini, pernyataan pendapat. Bisa nanti dia dalam bentuk pernyataan pendapatnya itu wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, kemudian ada tidak wajar, kemudian ada menolak memberikan pendapat. Sedangkan kalau dia tadi di review itu hanya bersifat rekomendasi. Jadi di dalam review itu pihak yang melakukan review itu memberikan rekomendasi untuk perbaikan laporan keuangan sehingga laporan keuangan pemerintah itu dia lebih berkualitas, jadi lebih akurat dan lebih handal. Terus saya mau nanya pendapat abang tentang keuangan negara kita nih. Yang kita tahu ya seperti masih banyak banget hutang-hutangnya. Jadi menurut abang gimana sih pendapat abang tentang keuangan kita sendiri? Kalau keuangan kita di Indonesia itu memang kalau kita lihat dari struktur APBN itu memang kita Indonesia itu masih defisit. Jadi kita belum mencapai kepada tahapan surplus. Jadi kita masih defisit, walaupun mungkin defisitnya itu masih di dalam batas wajar. Kemudian kita melihat dari segi pendapatan, kalau kita lihat struktur APBN itu ada di pendapatan, belanja, kemudian ada nanti surplus, defisit, kemudian ada pembiayaan. Kemudian kalau kita lihat dari pendapatan, Indonesia itu sebenarnya masih banyak potensi-potensi yang bisa menjadi sumber-sumber pendapatan kita. Namun memang perlu kerja keras dari khususnya Kementerian Keuangan, pemerintah Indonesia, bagaimana untuk menggali potensi-potensi ini tadi. Termasuk juga bagaimana supaya pendapatan ini tidak disalahgunakan, termasuk dari unsur-unsur pemerintahan. Jadi terkadang kalau kita di Indonesia ini karakternya itu masih perlu dibangun, termasuk dari kejujuran. Jadi makanya terkadang itu banyak unsur-unsur dari pemerintahan, termasuk juga pegawai, termasuk malah itu yang terlibat eksekutif itu terlibat dalam kasus korupsi. Jadi
hal-hal seperti ini harus bisa diperbaiki oleh pemerintahan. Nah, jadi jangan sampai ini menjadikan keuangan negara semakin tidak baik, semakin defisit. Nah, harusnya ini Indonesia bisa surplus, tapi karena ini tadi tindakan-tindakan dari pihak-pihak yang menyalahgunakan ini keuangan negara menjadi tidak baik, atau distress namanya. Nah, kemudian dari segi belanja itu juga kalau kita lihat negara Indonesia itu anggaran berbasis kinerja. Artinya ada program, ada belanja, ada pengeluaran. Nah, jadi pengeluaran itu didasarkan atas program. Namun memang kadang banyak unsur-unsur pemerintahan itu menyusun anggaran belanja itu khususnya itu banyak masih kurang efektif dan kurang efisien. Nah, jadi ini harusnya bisa diperbaiki. Bagaimana supaya belanja pemerintah itu lebih efektif. Efektif itu artinya dia mengena ke masyarakat, bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat, kemudian lebih memberdayakan masyarakat, bisa mengembangkan karakter masyarakat. Nah, jadi dia berbasis program, dan program itu harusnya itu diarahkan bagaimana supaya masyarakat itu berkembang. Namun kita melihat itu masih banyak terkadang program-program anggaran belanja itu tidak efektif dan tidak efisien. Banyak pengeluarannya. Jadi memang harus lebih diefektifkan lah, kemudian lebih diefisienkan. Banyak juga oknum yang tidak bertanggung jawab gitu Bang. Ya kita lihat kalau kita lihat di berita-berita, di surat kabar, itu kita lihat sendiri bahwa malah itu yang terlibat itu adalah pihak-pihak yang harusnya itu menjaga penyalahgunaan itu. Misalnya gubernur, dia kan mempunyai peran bagaimana supaya pemerintahan itu bersih. Tapi nyatanya banyak gubernur, eksekutif daerah itu malah terlibat dalam penyalahgunaan keuangan itu. Termasuk juga menteri. Kita lihat kemarin ada menteri juga kan, itu terlibat dalam kasus korupsi. Terus kan tadi Abang ada bahas tentang penyalahgunaan keuangan. Ya. Nah, kenapa sih bisa terjadinya penyalahgunaan keuangan negara? Ya, jadi kalau ada namanya teori Proud Triangle. Jadi Proud Triangle teori itu bahwa proud. Jadi proud itu terdiri dari kecurangan laporan keuangan, kemudian penyalahgunaan aset atau misappropriation aset, kemudian ada korupsi. Jadi di dalam Proud Triangle teori itu ada 3 elemen yang mempengaruhi, yang berperan menyebabkan terjadinya fraud, termasuk tadi korupsi. Jadi elemen-elemen itu pertama itu adalah pressure, itu tekanan, kemudian ada opportunity, peluang, kemudian ketiga ada namanya rationalization, itu rasionalisasi. Jadi ini kalau kita bahas, pertama itu pressure. Pressure itu adalah tekanan. Tekanan itu bisa dari tekanan diri sendiri, internal, kemudian bisa dari tekanan eksternal. Jadi tekanan dari diri sendiri itu yang disebabkan dari dirinya sendiri. Misalnya dia terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Misalnya dia sebagai pemakai, kemudian dia harus memenuhi untuk ini tadi, pemakai narkoba tadi. Jadi bagaimana supaya itu terwujud? Dia karena mungkin penghasilannya kurang, dia harus melakukan penyalahgunaan keuangan tadi. Kemudian termasuk juga misalnya dia memiliki hutang yang banyak. Itu untuk bagaimana supaya membayar itu, dia harus terlibat dengan penyalahgunaan tadi. Kemudian juga gaya hidup.
Nah, jadi gaya hidup itu misalnya dia gaya hidupnya tinggi, ingin punya ini, punya mobil, punya rumah mewah. Nah, jadi sementara penghasilannya itu tidak mencukupi. Nah, jadi itu harus dipenuhi tadi dengan menyalahgunakan keuangan tadi. Nah, itu dari tekanan internal. Kemudian dari tekanan eksternal itu salah satunya itu adalah biaya politik yang tinggi, misalnya untuk di pejabat-pejabat di pemerintahan, baik itu eksekutif maupun legislatif, penyelenggara negara, itu biaya politik itu tinggi kosnya. Jadi terkadang untuk memenuhi bagaimana mengembalikan kos ini tadi, itu mereka harus terlibat dalam penyalahgunaan tadi, karena mungkin dari penghasilan yang diperoleh saat menjabat itu belum mencukupi. Nah, jadi kadang memang ini yang harus dibenahi juga, termasuk juga karakter masyarakat bagaimana supaya tidak terlibat dengan politik uang. Nah, jadi karena masyarakat ini sekarang udah banyak juga yang terlibat dengan politik uang, jadi biaya kos politik itu juga tinggi. Nah, jadi yang namanya legislatif yang terpilih tadi karena sudah mengeluarkan kos yang tinggi, mereka harus mengembalikan keuangannya tadi dengan menyalahgunakan keuangan negara. Nah, itu tadi dari segi pressure. Nah, bisa juga tekanan itu dari keluarga sendiri. Misalnya istri, anak, istrinya pengen punya rumah yang mewah, mobil yang mewah, anak juga pengen punya handphone, pengen punya rumah yang punya kolam renang. Nah, ini karena nanti kalau tidak mencukupi penghasilannya, dia harus memenuhi dengan itu tadi, penyalahgunaan keuangan negara tadi. Nah, itu dari segi pressure. Nah, kemudian yang kedua itu opportunity. Opportunity itu adalah peluang. Nah, peluang itu terkait dengan pengendalian intern. Nah, jadi kalau organisasi termasuk pemerintahan itu mempunyai sistem pengendalian intern yang lemah, itu mengakibatkan kemungkinan untuk terjadinya fraud, penyalahgunaan tadi itu semakin besar karena ada peluang. Nah, jadi ada peluang bahwa tindakan korupsi ini tidak akan diketahui oleh pihak yang lain. Nah, jadi dia melakukan penyalahgunaan itu tadi karena ada peluang tadi, ada pengendalian internnya itu lemah. Jadi kita negara ini juga harus membenahi yang namanya pengendalian intern. Nah, seperti tadi misalnya perwakilan kekuasaan pemegang keuangan tadi kepada Kementerian Keuangan. Kalau ini semua dipegang presiden kan bisa semena-mena juga nih, ya kan? Makanya ada checks and balance. Nah, jadi ada Menteri Keuangan, ada presiden diwakilkan ke Kementerian Keuangan. Jadi ada check and balance. Nah, ini juga salah satu bagian dari sistem pengendalian internal. Nah, jadi organisasi termasuk pemerintahan itu harus membenahi pengendalian internalnya, termasuk aturan-aturan tadi, sanksi. Nah, itu harus tegas. Nah, kemudian yang ketiga itu rationalization. Itu adalah rasionalisasi. Rasionalisasi ini adalah pembenaran atas tindakannya. Nah, ini terkait dengan etik, terkait dengan hati nuraninya. Jadi kadang kalau kita melihat orang yang udah melakukan korupsi itu kadang masih senyum-senyum, bahkan kadang masih berkilah. Nah, ini adalah bagian dari bentuk rationalization. Nah, bagaimana dia membenarkan tindakannya. Nah, contohnya misalnya bentuk dari rationalization itu misalnya bahwa saya sudah bekerja sangat keras sekali, jadi saya sangat wajar untuk mendapatkan hasil yang lebih. Nah, itu adalah bentuk dari rationalization. Nah, jadi ini harus mempunyai sanksi yang tegas supaya ini namanya rationalization ini juga bisa terkendali, bisa berkurang, sehingga korupsi tadi itu bisa berkurang. Nah, kalau tidak sanksinya nggak tegas, misalnya nanti pelaku korupsi itu juga nanti di tahanan dia bisa tidur di kamar yang ini malah menimbulkan rasionalisasi. Artinya ya enggak, kita melakukan itu juga
ya nanti di apa namanya di tahanan ya tetap bisa menikmati gitu. Nah, jadi itu bisa menimbulkan rasionalisasi. Nah, itu tadi proud triangle. Nah, kemudian itu berkembang lagi namanya proud diamond theory. Ada namanya capability. Artinya capability itu kemampuan. Nah, jadi pelaku itu juga harus mempunyai kemampuan untuk melakukan korupsi tadi. Nah, jadi itu lebih cenderung dia kepada eksekutif. Jadi kalau eksekutif itu dia lebih paham dia tentang pengendalian internal, apalagi kalau udah mempunyai apa namanya jabatannya udah lama, dia lebih paham kondisi organisasi itu pemerintah tuh. Jadi dia mempunyai kemampuan untuk melakukan fraud tadi, korupsi tadi. Nah, kemudian ada namanya Pentagon Fraud Theory. Nah, ditambah lagi itu namanya integritas. Jadi tadi pressure, opportunity, rationalization, kemudian capability, kemudian integrity. Nah, jadi integrity ini adalah integritas. Nah, jadi kita kalau boleh masyarakat Indonesia ini khususnya pejabat-pejabat di Indonesia ini mempunyai integritas yang tinggi. Nah, jadi integritas itu indikatornya kejujuran, hati nurani, kemudian prinsip. Jadi kita masyarakat tuh, pemerintah di Indonesia itu, penyelenggara negara itu harus mempunyai kejujuran, kemudian hati nurani, kemudian prinsip untuk tidak melakukan penyalahgunaan keuangan negara. Nah, jadi kemudian ada lagi Hexagon Proud Theory, ada namanya arrogance. Nah, jadi ada sifat kesombongan bahwa dia bisa melakukan penyalahgunaan itu tanpa diketahui. Nah, jadi itulah tadi ya. Jadi dia ada sifat sombongnya, itu nggak akan diketahui sehingga dia mau untuk melakukan penyalahgunaan keuangan negara tadi. Nah, jadi itu tadi ada 6 itu tadi elemen-elemen yang dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan keuangan negara. Menyinggung sedikit tentang korupsi, di mana kita tahu di mana berita-berita banyak banget tuh tentang korupsi. Tetapi malah oknum-oknum korupsi itu setelah keluar dari penjara misalnya dia korupsi dikasih imbalan penjara, tetapi ketika dia keluar dari penjara itu dia malah tidak merasa bersalah gitu Bang, malah kayak kesenangan gitu. Nah, menurut Abang gimana itu? Nah, itu tadi. Jadi salah satunya tadi itu adalah karena rasionalisasi yang sudah tinggi. Jadi rasionalisasi tinggi itu salah satunya disebabkan oleh sanksi yang tidak tegas. Nah, jadi seperti tadi disampaikan, nanti mereka di tahanan itu malah bisa menikmati tempat tidur yang juga masih empuk lah begitu. Nah, jadi ini menyebabkan rasionalisasi yang tinggi. Nah, jadi mereka nanti setelah keluar juga tetap melakukan itu, bisa melakukan kejahatan itu. Nah, karena tadi mereka sudah merasakan bahwa nanti masuk tahanan juga masih bisa enak gitu, masih bisa menikmati. Jadi memang kita Indonesia itu termasuk, kalau saya bilang itu masih termasuk sanksi itu kurang tegas. Jadi memang perlu sanksi yang tegas terhadap pelaku-pelaku korupsi. Karena korupsi ini kan termasuk extraordinary crime, di luar dari narkoba dan teroris. Nah, harusnya memang sanksinya itu lebih tegas. Nah, apalagi dia termasuk kejahatan luar biasa. Nah, jadi kalau ada sanksinya tegas seperti di negara-negara yang lain, nah itu mungkin kita bisa lebih mengurangi yang namanya korupsi tadi. Nah, kalau kita lihat juga ini dari nilai CPI, Corruption Perception Index, itu Indonesia masih di level peringkat 100. Kalau yang udah bagus tuh itu seperti Singapura, kemudian New Zealand. Nah, itu mereka memang memiliki yang namanya karakter yang sudah bagus, karakter yang sudah terbangun. Nah, kalau di kita Indonesia ini karakternya masih perlu dibangun.
nilai kejujuran itu masih perlu dibangun, hati nurani juga, kemudian prinsip-prinsip juga. Nah, kalau di Malaysia itu malah udah terbangun. Nah, jadi kebetulan karena kuliah di Malaysia kan, nah jadi mungkin ini ada cerita dikit nih. Kalau di kampus Abang itu orang jualan itu nggak ada yang jaga. Jadi mereka jualan itu letak jualannya, kemudian letak uang kembalian. Jadi kita yang beli itu ambil aja apa yang mau kita beli, kemudian kita letakkan uangnya, berapa kembaliannya kan tertera harganya. Nah itu kita ambil aja. Nah itu di sana nggak hilang gitu. Jadi mereka jajanan tuh ditinggal nggak hilang, nggak ada yang jaga. Nah kalau kita di Indonesia mungkin udah dikunci setang, udah digembok, itu tetap dia bisa hilang. Nah, kalau di sana bahkan kadang mobil itu hidup di pinggir jalan, itu nggak hilang. Nah, itulah karakter yang sudah terbangun. Jadi memang kita Indonesia ini perlu membangun karakter tadi, nilai-nilai kejujuran, hati nurani, kemudian prinsip-prinsip tadi. Jadi kalau karakter kita udah terbangun, mudah-mudahan integritas kita juga itu terbangun. Assalamualaikum teman-teman. Mohon maaf ya sebelumnya ada sedikit kesalahan teknis. Buat teman-teman yang penasaran, langsung komen aja ya di bawah biar kita buat part 2-nya. Jangan lupa like, subscribe di channel Ruang Cakrawala Official. Terima kasih. Assalamualaikum.